Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah yang berbahagia, demikian juga kaum muslimin dimanapun berada, ya semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kita, iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya keimanan, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Itu kita jalankan perintah-perintahnya dan kita jauhi segala larangannya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur bisa berkumpul lagi mengadakan pengajian rutin tafsir. Alhamdulillah kita akan masuk kepada ayat ke-6 hingga ke-7 dalam surat Al-Baqarah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tentang sifat-sifat orang bertakwa. Pada kesempatan kali ini masuk kepada sifat-sifat orang-orang kafir. Sifat-sifat orang-orang kafir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dua ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat ke-7. Sebelum itu kita baca terlebih dahulu tilawahnya ya, tilawahnya. Monggo bagi yang mau pegang mushaf monggo. Ya. Ya. Masih hafal ya? Mudah-mudahan ya. Pelan-pelan aja ya. Kita baca mungkin ayat 6 sampai ayat ke 10 ya. Atau kita ulang dari awal sampai ayat ke ini ke 7. 6 sampai ayat ke 10 ya. Seperti separuh. Ya. Diawali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna
amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Masya Allah. Sampai sini dulu pembacaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu di ayat ke-6 dan ayat ke-7, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, engkau yaitu Muhammad, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, maka tidak akan beriman, sama saja. Diberi peringatan atau tidak, sama saja, tidak beriman. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup. Ya, ini urutannya: hati, pendengaran, dan penglihatan. Penglihatannya tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Azab yang berat. Ini. Ya. Disebutkan di dalam ayat tadi, kafaru innalladzina kafaru. Kafaru al-kufru, kekufuran secara bahasa itu adalah at-tahdhiyah wal juhud. Al-kufru secara bahasa itu tertutup. Nah, memang secara bahasa sendiri artinya adalah tertutup. Wal juhud, juhud itu membangkang. Secara syar'i itu adalah at-takdzib. Disebut kufur karena mendustakan. Billahi wa bima ja'at bihi rusuluhu, yaitu mendustakan Allah dan mendustakan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Kullan au ba'don, baik mendustakan itu secara total, secara keseluruhan, atau parsial, hanya sebagiannya gitu. Jadi nanti tergantung tingkatannya. Kalau kufurnya, mendustakannya secara keseluruhan, ya tingkatannya paling berat. Sawaun, sama saja ya tadi. Innalladzina kafaru sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, a'andartahum am lam tundirhum, sama saja engkau beri peringatan atau tidak. Di sini a'andartahum dari kata al-indar, memberi peringatan, adalah at-takhwifu. At-takhwif itu nakut-nakuti. Jadi memberi peringatannya itu dengan ditakut-takuti. Nanti kamu gini-gini. Nah, ini. Biakibatil kufri wa dzulmi wal fasad. Ditakut-takuti akibat buruk dari kekufuran, kedoliman, dan kerusakan. Berbuat kerusakan. Ini ditakut-takuti. Kalau kamu masih seperti itu, nanti akibatnya seperti ini, seperti ini. Ditakut-takuti. Berarti ini memang Allah seperti itu ya. Demikian juga
Ya, ini diperintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menakut-nakuti mereka, memberi peringatan, maksudnya menakut-nakuti. Ini juga saya mendapat sebuah faidah untuk dari seorang yang mungkin disebut ahli ya, itu dalam menerapi itu seperti itu, nasihatnya itu disampaikan dampak buruknya ya, seperti itu. Misalkan apa, misalkan anak-anak apa, misalkan kecanduan apa, misalkan apa, gadget misalnya, itu ditakut-takuti dampak buruknya seperti itu, sampai apa ya, mengerti konsekuensi dari perbuatannya. Disarankan setelah itu diruqyah gitu, disarankan setelah itu diruqyah seperti itu, wallah. Ya, jadi pertama itu dinasihati dengan cara disampaikan dampak buruknya. Demikian juga orang-orang kafir ini juga seperti itu, diberi peringatan dengan ditakut-takuti akibat kekufurannya, akibat kedolimannya, dan mereka itu berbuat kerusakan. Khatamallahu, maka disebutkan di sini diberi peringatan atau tidak sama saja mereka tidak mau beriman. Di ayat yang ketujuh seperti alasan atau memang penyebabnya ya. Kenapa? Khatamallahu, Allah telah mengunci atau menutup hati mereka ala qulubihim. Khatamallah adalah toba'a. Toba'a itu menutup. Ya, seperti itu. Jadi maknanya adalah toba'a, menutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan penglihatan mereka hisyawah. Penglihatan mereka itu tertutup. Telah tertutup ya, hisyawah itu telah tertutup ya, telah tertutup. Hisyawah adalah al-ghita, yaitu penutup. Al-ghita ya ghasya bihi ma yuradu man'u wusuli syai' ilaihi, yaitu dengannya menutupi apa yang dimaksud, hingga apa? Menghalangi sampainya sesuatu kepadanya. Maksudnya di sini sampainya sesuatu di sini adalah keimanan, kebenaran terhalangi. Jadi terhalangi seperti itu. Bahkan disebutkan saking parahnya kekufuran mereka masih di surat Al-Baqarah nanti ya, insya Allah kita akan ketemu ya. Ini kekufurannya orang Yahudi, saking gak maunya menerima kebenaran, mereka mengatakan di ayat selanjutnya nanti insya Allah akan ketemu, tapi kita singgung dulu ya. Mana? Nah, ini di ayat ke-88 surat Al-Baqarah juga. Orang Yahudi mengatakan wa qalu qulubuna gulf. Mereka mengatakan hati kami itu sudah tertutup. Maksudnya itu memang ucapan wis lah ora usah diomongi gitu. Ya percuma, dia sendiri yang mengatakan seperti itu. Jadi dari awal sudah apa ya? Sudah menutup diri gitu, menutup diri. Bisa orang perlu repot-repot ngomongnya aku ya, seperti itu. Wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bahkan Allah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka, maka sedikit sekali yang beriman ya, sedikit sekali mereka itu yang beriman. Ini tambahan saja dalam surat Al-Baqarah, dan insya Allah akan ketemu di waktunya, insya Allah di ayat ke-88 ya. Walahum adzabun adim, maka bagi mereka ini dampaknya, bagi mereka adalah adzab adim, adzab yang begitu berat. Adzab adalah al-alamu yuzilu udubah al-hayah waladatiha. Yang dimaksud dengan adzab itu adalah suatu gangguan yang menyakitkan, apa ya namanya? Ya, adzab ya, siksaan yang menyakitkan yang menyebabkan hilang kelezatan dunia. Jadi segala kelezatan itu hilang. Namanya orang diadzab kan tidak akan merasakan namanya kelezatan ya. Sesuatu yang lezat akan hilang seperti itu. Ya bagaimana ya, di adzab neraka kan seperti itu. Minumannya apa di surat An-Naba itu kemarin? Nanah, kemudian air yang ini bagaimana lezat begitu ya.
Belum lagi makanannya, buah zakum dan seterusnya. Ini tidak ada kelezatan di sana. Bahkan malah mencelakakan dirinya. Ini namanya adab. Maka disebut dengan adab itu dari sisi bahasa kayak gitu, ya. Karena suatu yang menyakitkan dan menghilangkan kenikmatan, menghilangkan segala kenikmatan. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa korelasi dua ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Apa korelasinya? Demikian juga apa makna dari dua ayat ini? Ini pembahasan kita ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 6 sampai 7 tadi, lamma dzakara ahlul iman, lamma dzakara ahlal iman wa taqwa wal hidayah wal falah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ahli iman, ahli takwa, ahli hidayah, ahli falah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang mendapat keberuntungan. Di ayat sebelum-sebelumnya kan gitu. Kan? Dari awal itu kemarin apa? Dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Nah, tentang ketakwaan ya kan. Alladzina yu'minuna, beriman, ya kan? Seperti itu. Kemudian ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka mendapatkan hidayah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka mendapatkan keberuntungan. Tatkala Allah menyebutkan itu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan hidayah dan keberuntungan, maka dzakara ba'dahum ahlal kufri wad dolali wal khusrani. Maka setelah itu Allah menyebutkan orang-orang yang ahli kekufuran, yaitu orang yang kafir. Ahli kekufuran, demikian juga orang-orang yang tersesat, orang-orang yang mendapatkan kerugian. Kebalikannya, ya, kebalikan dari sifat-sifat yang sebelumnya. Yaitu faqala, Allah berfirman, innal ladzina kafaru, dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja, apakah mereka diberi peringatan atau tidak, maka sama saja mereka tidak beriman. Fa akhbaro bi adami isti'dadihim lil iman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya mereka itu tidak memiliki kesiapan untuk beriman atau tidak mau mempersiapkan diri untuk beriman dari awal. Bi adami isti'dadihim, tidak mau mempersiapkan diri mereka untuk menerima keimanan. Hatta istawa indaruhum wa adamuhu, sehingga sama saja diberi peringatan atau tidak, itu sama saja. Gitu. Sampai sini bisa diikuti ya? Seperti itu ya. 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 Lalu mengapa kok kalau Allah sudah Allah kira-kira mengetahui tidak mereka itu mengatakan seperti itu, Allah tahu nggak orang yang dapat hidayah atau tidak? Allah mengetahui tapi tidak. Tapi kok sampai dikatakan seperti ini, sama saja gitu ya. Mengapa ini maksudnya? Mengapa kira-kira nih? Ya. Disebutkan dalam ini, seringkali Allah menyebutkan Allah itu telah mengetahui bahwasanya sebagian mereka itu tidak beriman. Tetapi mereka kenapa masih diberikan peringatan gitu? Maksudnya gitu. Dinyatakan tidak beriman, tapi mengapa masih Rasulullah itu disuruh untuk memberi peringatan atau mereka tetap diberi peringatan? Mengapa kira-kira? Mengapa kira-kira? Kurang lebih Rasulullah itu tugasnya hanya berdakwah, tidak tahu mana yang nanti dengan dakwahnya itu orang itu dapat hidayah atau tidak. Jadi terus diberi peringatan seperti itu. Tapi ini memang penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, saking mereka itu saking parahnya seperti itu ya, sampai dinyatakan seperti itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab.
Ya, jadi disebutkan di ayat ini sama saja diberi peringatan atau tidak. Wadzalika, yang demikian itu mengapa kau dinyatakan seperti itu, sama saja, limadi sunnatillahi fihim, karena telah berlalunya sunatullah pada diri mereka. Jadi secara realita yang sudah-sudah itu kayak gitu. Ya sudah-sudah itu kebanyakannya kayak gitu. Gitu. Ya seperti jadi, kecuali yang memang sebagian sedikit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau menerima hidayah. Ya. Sunatullah yang sudah-sudah itu adalah bitobai ala qulubihim. Hati mereka itu telah tertutup hatta la tafqah, sehingga mereka tidak bisa memahami, atau sehingga hati mereka tidak bisa memahami. Secara sunatullah, ketika hati sudah tertutup maka tidak mungkin bisa memahami. Wa ala adhanihim, demikian juga tertutup pendengaran mereka, hatta la tasma', sehingga pendengaran mereka tidak bisa mendengar, atau tertutup telinga mereka sehingga apa? Mereka tidak bisa mendengar. Wa yaj'alal hisyawata 'ala a'yunihim, dan ditutup dijadikan kunci pada mata mereka, atau mata mereka tertutup, hatta la tubsir, sehingga mata tersebut tidak bisa melihat. Di sini ada catatan kaki dari penulis juga. Kata pendengaran itu didahulukan daripada penglihatan. Mengapa ini? Pendengaran didahulukan daripada penglihatan. Mengapa kira-kira? Kan disebutkan ayat tadi nih. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Mengapa pendengaran itu didahulukan atas penglihatan? Ya. Ini di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an itu seperti itu. Ini faedahnya apa? Bahwasanya indera pendengaran itu lebih bermanfaat daripada indera penglihatan. Bisa ditangkap nggak? Kira-kira gimana logikanya itu? Indera pendengaran itu wasilah mendapatkan penjelasan atau dakwah, itu pendengaran itu lebih bermanfaat daripada penglihatan. Kenapa kira-kira? Bukan berarti penglihatan itu nggak bermanfaat, tapi dibanding-bandingkan itu pendengaran itu lebih bermanfaat. Mengapa? Karena ketika mata ini nggak melihat masih bisa mendengar, ya kan? Seperti itu ya. Tapi kalau ini nggak bisa mendengar, mata bisa melihat, sulit ya kan, sulit ya. Karena kebanyakan dakwah itu melalui apa? Suara, gitu, suara, gitu ya kan. Seperti itu, dengan suara. Sampai pun video kajian gitu ya, tetap suara kan. Coba kalau ada gambar ustadz tapi lagu suara ini kepribe, ya kan? Ya mending cuma audio ya kan, bisa dengerin kayak gitu. Ya. Demikian juga ada visualisasi gitu, tapi kalau nggak ada suaranya juga, aduh, hambar gitu kan, seperti itu ya, kurang ini. Jadi pendengaran itu, mengapa didahulukan pendengaran itu kurang lebih kayak gitu. Ya. Wa huwa kadzalika wal aqlu a'dham min dzalika. Maka akal jauh lebih besar daripada itu semua. Jadi seperti itu. Dengan mendengar kemudian masuk ke akal itu. Setelah itu transfer ke akal gitu. Yang menyebabkan nanti orang itu mencerna, memahami. Dan ini memang tiga hal inilah bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya kan? Ya, ini. Di surat apa, kawan Ibu? Kita tadaburi lagi ya. Surat An-Nahl, bisa nanti dilihat surat An-Nahl sekitar ayat 90-an. 98 atau ayat berapa, nanti kita lihat dulu. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu di posisi mana? Yaitu sebelum surat Al-Isra. Surat Al-Isra sebelum surat Al-Kahfi ya, gampangannya itu ya. Surat Al-Kahfi itu di tengah-tengah.
di ayat 60 atau berapa? Kita lihat nih. Nah ini ayat 78 tadi. Maaf. Ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum." Dan Allah itu yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian. Nah ini. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Bukannya bidan. Ya. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan. Seperti itu. Karena perbuatan bidan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu perantaranya. Dan seterusnya. Dalam keadaan bagaimana? La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kalian itu tidak mengetahui apa saja, tidak mengetahui apapun. Sesuatu pun tidak tahu. Coba orang baru lahir tahu apa? Ya kan? Kalau ada sudah bisa ngomong dan tahu apa, wah itu berarti bayi ajaib luar biasa itu. Ya seperti itu nih. Ya. La ta'lamuna syai'a. Tidak mengetahui apapun. Perhatikan di ayat selanjutnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Itu. Lagi-lagi pendengaran didahulukan daripada penglihatan. Seperti itu ya. Coba misalkan apa sih? Dalam orang berbahasa sih pertama mendengar apa melihat? Mendengarkan. Nah, itu. Apa nama-nama bisa gitu ya. Seperti itu. Kan namanya mendengar, setelah itu apa? Enggak apa hasil dari mendengar apa akhirnya dirinya bisa apa? Ngomong ya. Nah, itu kan ya. Mendengar baliknya kan ngomong. Nah, seperti itu. Kalau melihat apa? Melihat apa? Ngomong juga ya. Seperti itu. Melihat mungkin nulis ya, mungkin wallahualam ya, seperti itu. Jadi di sini. Jadi Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. La'alakum tashkurun. Ini. Jadi supaya kalian itu bersyukur. Jadi 3 hal ini. Apa namanya istilahnya? Fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk menerima ilmu. Karena di awal disebutkan tadi tidak mengetahui apa-apa. Supaya mengetahui ilmu, mengetahui sesuatu, maka diberikan tadi. Nah, bisa ditangkap nih Bapak Ibu, insyaallah nggih. Barangkali ada faidah yang lain di sini. Ya, kita lanjutkan dulu nggih, seperti itu. Ya. Sekarang alasannya, mengapa kok seperti itu? Mengapa pendengaran mereka tertutup, penglihatan mereka tertutup, hati mereka tertutup? Mengapa? Disebutkan wadzalika natijatu mukabaratihim wa inadihim. Itu hasil buah dari kesombongan mereka. Jadi mengapa sampai tertutup? Karena mereka itu sombong, mukabarah. Dan mereka itu membangkang. Seperti itu, ngelawan. Wa israrihim, dan mereka terus-menerus seperti itu. Alal kufri, terus-menerus di atas kekufuran. Gitu. Nah, ini jadi karena itu hasilnya. Mengapa tertutup? Kayak gitu. Karena buah dari dosa-dosa mereka. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir juga seperti itu juga. Kata beliau rahimahu ta'ala dalam tafsirnya, ad-dunubu idza tataba'at 'alal qulubi aghlaqatha. Dosa-dosa itu apabila terus-menerus dilakukan, maka akan menimpa kepada hati sehingga hati itu tertutup. Dosa itu menutupinya. Disebutkan dalam hadis, seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, maka akan ada titik hitam di hatinya. Semakin banyak, semakin
pekat gitu, tertutup ya. Kayak gitu. Wallahu taala. Wa idza aghlaqatha, apabila dosa itu telah menutup hati, ataha hina idzin al khotam, maka akan ada khotam, penutup min kibalillahi, dari Allah Subhanahu wa taala, wa toba, dan akan tertutup, terkunci. Fala yakunu lil iman ilaiha maslak, maka tidak ada jalan masuk keimanan ke dalamnya. Tidak ada akses iman masuk ke dalamnya kalau sudah kondisinya seperti itu ya. Nah, ini. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walalil kufri anham mukhlisun. Tidak ada solusi atas kekufuran mereka. Gitu. Jalan keluar dari kekufuran mereka ketika memang kondisinya sudah seperti itu. Fadzalikal khatam wa taba alladzi dzakarahu fi qoulihi ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Inilah dimaksud di dalam ayat tadi. Ya. Bentar, kita cari yang ini. Ya. Dari wasilah atau sarana mendapatkan ilmu, ya tadi sebutkan nih surat An-Nahl tadi, pendengaran, penglihatan, dua ini, mana yang lebih banyak pengaruhnya kepada manusia? Tadi sudah disinggung ya, yaitu apa tadi jawabannya? Yaitu pendengaran. Ini disebutkan juga oleh Imam Ibnu Ashur seperti itu ya. Ini sama sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab ini. Kita lanjut di sini. Wa bidzalika istaujabu al-adab. Oleh karena itu mereka berhak menerima adab al-adim, adab yang berat. Maka di akhir ayat disebutkan walahum adabun adim. Ya. Fa hukmun bihi alaihim. Maka hukum ini berlaku atas mereka. Wa hadza hukmullah. Ini merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa taala fi ahlil inadi wal mukabarati wal israr, yaitu pada orang-orang yang membangkang, orang-orang yang sombong, dan orang-orang yang terus-menerus fi kulli zamanin wa makanin, terus-menerus di dalam kekufuran pada setiap zaman dan setiap tempat, kapan dan dimanapun berada. Kalau ada orang yang sifatnya seperti itu, ya berlaku atas mereka. Kayak gitu juga, nasibnya juga sama. Ya, ini penjelasan ringkas dari tafsir ayat ke-6 hingga ayat yang ke-7. Nah, untuk penutup ini, terakhir ada penutup, kita sampaikan kesimpulan dari dua ayat tersebut nih. Insyaallah waktunya cukup nih. Yang pertama, apa kesimpulannya? Yang pertama, bayanu sunnatillahi ta'ala fi ahlil inadi wal mukabarati wal israr. Penjelasan sunatullah. Sunatullah ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang umumnya berlaku seperti itu ya. Pada siapa? Pada orang-orang yang membangkang, pada orang-orang yang sombong, dan orang-orang yang terus-menerus di atas kekufuran. Bagaimana? Bi an yuharrimahumullahu al-hidayah. Yaitu apa? Allah mengharamkan mereka mendapatkan hidayah. Subhanallah. Wa dzalika bi ta'tili hawasihim. Yang demikian itu, subhanallah. Ternyata ini ya, saya kira masih lama. Yang demikian itu ditiadakannya panca indera mereka. Dalam artian panca indera mereka itu seperti tidak berfungsi. Hatta la yang tafi'u biha, sampai tidak bermanfaat sedikit pun panca indera mereka, yaitu pendengaran, penglihatan, hati mereka tidak bermanfaat. Fala yu'minu wa la yahtadu, maka mereka tidak beriman dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Ini kesimpulannya, kesimpulannya. Berarti menunjukkan akan akutnya kekufuran mereka, sangat parah sekali sampai seperti itu akibatnya. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, at-tahdhiru minal israr alal kufri wa dzulmi wal fasadi al mujibi
lil adzabil adim. Peringatan keras terhadap apa? Terus-menerus di atas kekufuran, kedoliman, dan berbuat kerusakan yang menghantarkan kepada azab yang begitu berat. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dua ayat ini. Tentunya ini sifatnya masih umum ya. Kekufuran seperti apa kan tentunya ada perincian di sana sebenarnya. Ya, bisa jadi nanti di ayat-ayat lain nanti akan ada saling keterkaitan. Seperti itu, wallahu taala alam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan dan waktunya juga pas sekali ya dengan pembahasan kita kali ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan di ayat-ayat selanjutnya, yaitu mengenai sifat-sifat kaum yang lain, yaitu sifat-sifat orang munafik yang disebutkan lebih banyak ayatnya di awal surat Al-Baqarah ini. Ya, insyaallah dari mulai ayat ke-8 dan seterusnya seperti itu. Insyaallah taala. Demikian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.